Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prasetyo dari D3TA dengan NRP 31255026, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum 8 file management untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, jadi kita ke percobaan pertama. Pertama kita melihat informasi ID grab user. Oke. Oke, ID untuk melihat informasi grab user ke password. Password ya, untuk melihat informasi dari user kita. Ini kayak user ID kita 1000 gitu, terus home directory kita apa, sama shell yang kita pakai. Terus kita juga bisa pakai ini ya, kita bisa pakai ID nya yang numerik ya. Di sini kita bisa ngambil ini yang apa sih, mengambil ID dari grup dari etc group pakai grab. Oke, sekarang merasa home directory s d, lalu tulis di itu directory home mas. Ini kita bisa lihat owner, terus grup, sama path-nya. Ada read write execute buat user, read execute buat other, buat grup, dan read execute buat other. Oke, di sini kita mengubah izin akses pakai change mode. Sini kita bikin 3 file dulu. Oke, oh ya, by default itu dapat read write buat owner, dan sisanya dapat cuma read only. Terus sini perintahnya kita tambahkan execute ke user, jadi mode plus x user ya, user x satu F1. Ini kita punya akses execute sekarang ke F1. Terus tambahkan sama dengan wait. Di grup cuma punya akses write ya, grupnya cuma punya akses write. Terus other min r, benar. Jadi kita remove read dari ini ya, dari other, jadi other nggak bisa read F1. Terus ini oh, A itu buat all user ya. All user apa? X gitu. Di semua user itu cuma bisa execute. Dan aku copy ini mod ini tuh kita bisa gabung ya. Jadi kita tambahkan execute ke user, kita kurangi read dari grup, dan kita ownernya itu cuma othernya itu cuma write. Lihat aja. Oke, user tambahin execute, grup dikurangi read, readnya nggak ada, dan other punya akses write. Oke,
Terus kita copy aja, ini panjang. Dolarnya ke copy juga. Is, kadang yang copy itu berapa sih? 30 oke. Jadi buat F1 yaitu punya read write execute buat user, dan oh ya ini tuh namanya octal representasi file permission menggunakan octal ya. Jadi eh, satu itu untuk execute, dua itu untuk write, dan empat itu untuk read, ya kan? 4 2 1 ya. Jadi 7 itu full access read write execute, 5 berarti dia dapat write sama execute. Enggak, dia itu punya read sama execute. Satu itu dia artinya cuma punya execute. Kita cek saja, benar, read write execute, read execute sama execute ya. Yang kedua, jadi 5 itu read write, dia nggak punya execute. Ini itu artinya execute, ini itu artinya write, dan ini itu read, benar ya. Ini buat usernya dia punya read, buat grupnya dia punya write execute, dan buat other yang akses ya. Oke, selesai. Sekarang mengganti kepemilikan menggunakan branch maksud sebagai mengganti kepemilikan tersebut. Jadi kita change ownership buat F1. Oh, kita oke, kita lihat sekarang ownership dari file F1 itu root. Oh, kita juga bisa ganti dia ke user lain, contohnya mal gitu. Nah, jadi sekarang F1 itu punya Akmal, tapi grupnya masih punya Dimas ya, soalnya yang kita ubah adalah ownership usernya, jadi yang ini nih, tapi grupnya belum kita ubah. Boleh izin akses directory user pada root, sehingga user baru student 1 pada satu grup dapat mengakses home directory user agar F1 yang sudah diubah formulanya dapat diakses user baru. Oh, user barunya ini aja, jangan akmal submit, ini baru tak bikin ya. Perubahan akses home directory user hanya dapat pada root. Oke, jadi kita tambahin read write access ke ini, ke mas ya. Oke, submit ya. Akses F1.
nl salah ini di mana? Oh, TLS nl oh mas F1 yaitu bentar, apa yang kita tambahin tadi grupnya. Oke, kita ke ininya, jadi kita bisa akses ke apa home directory-nya Dimas. Jadi kita bisa lihat juga konten dari subfolder Dimas. Oke, sekarang cobalah untuk substitute user ke user baru, coba untuk masih F1. Oke, udah mengubah grup dengan perintah change group. Ini yang tadi ya, udah kita sempat singgung. Jadi kita sebagai ini ya, root ya. Oh ya, change PHP kayak grup apa root ya. F1 ownernya submit, ininya root. Oh, grup baru itu yang baru kita bikin ya, tapi aku udah nyakin sih itu ke F3 bukan F1. Oh, ini baru. Jadi kelompok 1 ke F3. Nah, Dimas kelompok 1. Oke, selesai. Sekarang you must menentukan izin awal. Oke, berarti kita pakai user biasa. User Dimas ini kita bisa pakai home directory baru ya. Malah logout aku. Clear my folder. Clear. Itu bikin my file. Oke. Oke. Jadi default dari file created ya, yaitu dapat read write dari user itu punya read write, group punya read, dan ini punya read other. Dan untuk menentukan ini kita pakai command namanya umask. Jadi 0 itu set bit ya, yang pertama ini 0 yang pertama itu buat user, group, dan other. Jadi dua ini berarti kita ngambil itu berarti kita ngambil ini ya, apa namanya, read sama write.
bukan, execute sama write. Oke. Oh, enggak. Jadi by default walaupun kita bikin apa namanya, file baru, dia itu nggak punya hak akses buat execute. Jadi walaupun ini dua, kita nggak dapat execute buat group dan other. Kita modifikasi nilai umas 027. Ketika kita bikin file baru, file 2. Oke, jadi dia nggak punya read write execute buat other ya. Ini my file 2 kan. Dan yang lainnya nggak berubah ya, karena yang kita ubah cuma buat other. Oke. Oh ya, bikin my dear jadi dear. Oke, yang othernya dia nggak punya. Bikin umas. Waduh, umas 077. Kita bikin folder atau file sl. Dia tuh strict ya, dia cuma punya read write buat user, dan yang lainnya itu nggak punya apa-apa. Itu nggak punya akses apapun buat group sama other. Here. Nah, di sini juga sama buat directory, yang punya akses itu cuma si user. Oke, sekarang kita coba ke latihan. Lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file readme dengan RRR. Oke, kita ke namanya minggu 8, minggu 10. Kita ini semua dulu ya. Yes. Oke, jadi SL dia itu punya read write, kita bikin dia itu read. Cara pertama kita bisa pakai simbolik, berarti in mode u min r koma g plus r koma o plus r f1. Jangan di min r, min w. Nah, dia nyari read. Terus kita juga bisa pakai cara ini ya, oktal. Kita bisa bikin berapa deh, kita bisa insert read berarti 4. Oke, atau kita juga bisa pakai umas read berarti kalau 2 dia ya berarti 2 ya. Dia kan ngambil write, terus kita
ya S. Semuanya read only. Lanjut ke kedua, buatlah suatu kelompok, kopikan bin sh ke home directory, ketik chmod plus s. Pertama kita dimasnya kalikan lagi, yang kedua ya. Copy bin sh ini, terus kita kasih sticky bit, bukan sticky bit, set width ya, set uid plus s ke izin akses pada daftar directory l directory. Maksudnya ininya kali ya. Jadi kita punya read write. Nah, s itu artinya ketika kita menggunakan komen ini, itu bakal dijalankan dengan dengan user ownership pada file tersebut. Jadi ketika kita logout dan menggunakan user lain, ketika kita jalankan komen ini, yaitu bakal pakai user dari owner file tersebut. Oke, kita coba aja ya. Submit cd 15 10 sh id. Nah, kenapa ini tuh masih submit ya? Harusnya kan ketika kita jalankan .sh yang di dalam home directory ini, harusnya dia tuh pakai dimas, bukan submit. Nah, ini karena apa namanya, bentar. Jadi si ini itu ini tuh masalah keamanan ya. Jadi dulu itu ini tuh exploit. Jadi kita ketika jalankan sebuah program yang ada set UID, kita bisa nyamar sebagai user tersebut. Nah, jadi walaupun secara logika harusnya kita pakai dimas, tapi di dalam shell itu udah dirancang agar walaupun set UID-nya nyala, set suite-nya nyala buat sebuah file, kita masih pakai user yang kita pakai sekarang. Jadi nggak terjadi buat sekarang. Kalau dulu mungkin bisa 1980. Oke. Terus sekarang kita latihan selanjutnya, hapus sh dari home directory. Pakai user kita aja. Hapus rm sh. Oke. Kita pakai apa tadi? Oh, kita exit ya. Benar. Aplikasi izin akses ke home directory sehingga sangat privat. Cek. Oke, berarti mod dan 700 terakses buat user dan lain nggak punya akses. Nah, dia nggak bisa akses
Karena Dimas itu, ya kita aja nggak bisa lihat permissionnya, karena Dimas itu di sini ya. Wih, dia tuh cuma bisa redirect access buat user, group dan other nggak punya akses. Oke, ini kembalikan ke semula ya. Tuh, berapa, 66 ya. Ini kan ya. Oke, ketik mas 00 dan berisi kata hello world. Mas 00 bikin hello world pakai u hello. Oh, hello world sih, hello txt nggak bisa. Oh, itu yang 6 ya, ini belum dibikin. Oh ya, berarti kita bikin hello txt ya, berarti redirect aksesnya buka semua ya. Oh, nggak semua sih, dia nggak punya execute harusnya. Oke, iya nggak punya execute ya, jadi 666. Oke, terus nah baru yang, terus kita ubah ke Yumas 0000 0002 022. World. Oh, jadi hero world txt, jadi dia bakal punya read write dan lainnya, cuma read access. Kita semua aja, kita bandingin. Nah, ini bedanya. Oke, sekarang, nah ini baru ya. Ini ke ya dulu ya kan, pakai ini sebenarnya. So, txt. Nah, terus tanyakan teman-teman, masukkan home directory, jalankan tlf txt. Jadi kita pakai tail home Dimas ini. Oke, permisinya deteksinya apa sih? Read write kan, kenapa dia nggak bisa? Oh, mungkin home directory-nya. Kita bikinnya aja deh. Coba. Oh, oke.
Nah, masih permission denied. Masih strike, belum kita buka tadi. SID bisa kok. Mungkin ininya ya, punya jadi masih satu grup. Kita bikinnya di luar aja deh. Kita exit. Oke. Nah, akhirnya eh sekarang kita tambahkan tekan gini. Oke, jika kita enter, ya di sini juga akan berubah terminal dari Summit ya. Apa yang terjadi? Jadi command cat u ini dia itu kan nge-write file ya. Bedanya cat sama cat pakai opsi u, bedanya itu kalau cat pakai opsi u dia itu unbuffered ya. Jadi eh, karakter langsung masuk ke file. Beda dengan cat yang biasa, dia itu harus eh, di save dulu atau keluar dulu dari ide-nya, inputnya, baru filenya akan berubah. Dan juga di Summit ini kan ada tail f. F itu dia langsung directly baca eh, ini ya, hello.txt ini. Jadi ketika ada update, dia tuh langsung eh, tampil di terminal. Misal tail doang, ketika ada update dia tuh nggak mau berubah ya. Misal tail doang ya. Tail home mas hello txt, copy aja deh. Nah, dia kan dia langsung keluar gitu. Ada nggak ada update ini, dia harus jalanin kodenya lagi. Nah, harus gitu terus. Oke. Oke, baik. Kayaknya sudah selesai semua ya dari cobaan sampai latihan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.